Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizwan Daifullah Ramdhani dengan NIM 2321408 dari PSTI kelas 3B. Yang saya hormati Pak Beni Hari Hidayatullah sebagai dosen mengampu mata kuliah pemrograman internet. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tentang proyek yang saya buat yang berjudul Interaktif Web Apps untuk melengkapi ujian tengah semester pemrograman internet. Langsung ke slide pertama, yaitu ada halaman utama yang terdapat judul halaman, navbar atau navigasi, konten utama, GERD aplikasi, CSS, dan JavaScript. Nah, di halaman utama ini saya menggunakan JS dan CSS internal. Namun untuk setiap aplikasi seperti weather app, kalkulator, stopwatch, kalkulator, dan quiz, saya menggunakan CSS eksternal namun JS tetap internal. Nah, di sini ada judul halaman yaitu Interactive Web Apps sebetulnya. Lalu ada H2 yaitu header 2 UTS pemrograman internet. Lalu ada paragraf take home project. Lalu ada navbar atau navigasi yang di dalamnya terdapat desain, fungsi, dan hamburger menu. Nah, fungsi ini untuk pengguna dapat mengakses berbagai aplikasi yang diklik oleh pengguna. Lalu hamburger menu ini, icon hamburger menu ini yang muncul pada perangkat kecil untuk membuka dan menutup menu. Lalu terdapat konten utama yang di dalamnya kontainer dan bagian sambutan. Kontainer ini terdapat margin untuk menghindari tabrakan dengan navbar seperti padding. Lalu ada bagian sambutan terdapat judul dan deskripsi yang telah ditetapkan. Lalu ada grid aplikasi yang di dalamnya terdapat tampilan, aplikasi yang disediakan, dan interaksi. Jadi tampilan ini saya menggunakan layout grid responsif. Jadi kartu aplikasi dapat ditampilkan eh, dalam kolom yang sesuai gitu. Lalu aplikasi yang telah disediakan, interaksi. Setiap kartu atau navigasi yang navbar yang diklik pengguna, pengguna akan eh, dikerahkan oleh sistem ke halaman aplikasi terkait. Lalu ada gaya CSS internal yang mengatur responsif, warna, font, dan lain-lain gitu. Lalu terdapat JavaScript untuk mengatur interaktivitas. Jadi menggunakan JavaScript ini untuk menambahkan fungsionalitas pada toggle, pada menu hamburger gitu. Jadi memungkinkan pengguna untuk membuka dan menutup menu dengan mudah. Lalu ke slide kedua, di sini ada video contoh ketika kursor pengguna ke navbar dan icon-icon gitu. Ketika diklik, pengguna akan dikerahkan ke halaman aplikasi terkait gitu. Lalu lanjut ke slide ketiga yaitu ada Weather App. Weather App ini dalamnya terdapat struktur HTML tentunya. Lalu ada kontainer utama di dalamnya, div class, lalu untuk kartu saya div class card. Lalu tombol get weather itu digunakan untuk mengirimkan data yang dimasukkan atau yang telah diinput oleh pengguna. Lalu menyediakan wadah hasil untuk menampilkan hasil cuaca yang diambil dari API. Nah, dimasukkan dalam div ID weather result. Lalu JavaScript, di sini saya menggunakan event listener pada form untuk eh, menangani pengiriman data atau ketika pengguna menginput dan menggunakan fetch API untuk mendapatkan data cuaca dari Open Weather App. Nah, jadi kita harus sigin di Open Weather App dulu, lalu setelah sigin kita ke API. Nah, di sana terdapat API case yang nantinya akan diinput di struktur HTML gitu. Lalu gaya CSS di sini untuk mengatur desain umum, lalu ada kontainer dan input dan tombol. Jadi ketika pengguna menginput kotanya, sistem akan mengambil dari weather app dan menampilkan kepada pengguna cuaca terkini gitu loh. Nah, di situ tuh termasuk dari ada nama kotanya, terus ikon cuacanya, suhu dan kondisi cuacanya gitu.
Nah, untuk pengiriman form ini menggunakan JavaScript. Jadi, JavaScript ini untuk mencegah pengiriman form secara default. Jadi, mengambil nilai dari pengguna yang input dan menampilkan hasil secara dinamis gitu. Karena cuaca eh, berubah-berubah gitu. Lalu penggunaan API ini eh, mengintegrasikan dari OpenWeatherMap API untuk mengambil data cuaca yang akurat dan terkini gitu, berdasarkan dari si input pengguna. Nah, ini contoh ketika kita menginput kota Purwakarta. Nah, untuk hari ini dan jam ini, kebetulan jam 10 malam, Minggu 27 Oktober. Di kota Purwakarta ini suhunya mencapai 27,41 Celcius, berawan gitu. Lalu ke next slide, terdapat Egg Calculator. Nah, di Egg Calculator ini terdapat HTML, judul halaman, form input, JavaScript, dan CSS. Jadi judul halamannya Egg Calculator, tentunya saya menggunakan struktur HTML, lalu kontainer utama menggunakan div class container, lalu kartu kalkulator saya menggunakan div class card, lalu ada judul, lalu ada form input. Jadi form input ini memiliki elemen form dengan ID egg form untuk mengumpulkan atau mengambil data tanggal lahir dari pengguna. Lalu label dan input ini untuk menjelaskan input tanggal lahir dari menggunakan input type date agar pengguna dapat memilih tanggal lahir dengan mudah gitu. Lalu ada tombol calculate egg. Nah, digunakan untuk menghitung umur berdasarkan tanggal yang dimasukkan. Lalu tugas dari JavaScript di sini untuk mengatur logika perhitungan umur. Jadi JavaScript saya menggunakan JavaScript ini menggunakan event listener pada form untuk menangani pengiriman data atau yang pengguna input. Lalu melakukan penghitungan, mengambil data tanggal lahir dari pengguna yang menginput dan menghitung umur berdasarkan tanggal tanggal hari ini gitu. Menghitung tahun, bulan, dan hari dengan mempertimbangkan kemungkinan dari pengguna apakah sudah mencapai ulang tahun hari ini atau belum gitu. Lalu menampilkan hasil. Lalu gaya CSS di sini mendesain umum, warna latar belakang, kontainer dan kartu yang mengatur elemen secara vertikal dan horizontal. Dan itu menggunakan flexbox. Lalu ada input dan tombol. Nah, interaksi antara pengguna ini, ketika pengguna menginput, sistem akan menampilkan hasilnya. So, ke next slide di sini. Nah, terdapat sistem yang telah menampilkan hasil setelah pengguna menginput tanggal lahir yaitu tanggal 4 April 2005. Jadi umur pengguna saat ini adalah 18 tahun, 10 bulan, 24 hari. Lalu ke next slide, terdapat stopwatch. Nah, di dalam stopwatch ini terdapat HTML tentunya, terus judul halaman, tombol, CSS, dan JavaScript. Lalu CSS di sini terdapat body, desain, tombol, dan daftar lab atau daftar tombol. Nah, start di sini ketika pengguna memencet start, mengklik tombol start, waktu akan memulai gitu. Nah, ketika waktu sudah dimulai, tombol start ini akan berubah menjadi stop. Nah, lab ini fungsinya untuk mencatat waktu. Nah, terus ada reset untuk mengatur ulang waktu kembali ke nol gitu. Lalu JavaScript di sini tugasnya untuk mengelola logika. Jadi fungsi penghitung waktu di dalam JavaScript, lalu kontrol stopwatch, lalu mencatat lab, lalu reset ada juga gitu. Nah, di sini ada contoh stopwatch-nya. Ketika start, tombol akan berubah menjadi stop, lalu lab, JavaScript akan mengambil nilainya, lalu reset, dan akan kembali ke nol. Nah, di next slide, yaitu ada kalkulator. Nah, di dalam kalkulator ini tentunya terdapat HTML yang terstruktur,
lalu ada konten utama, lalu ada CSS dan JavaScript. Nah, CSS di sini mengatur gaya body, gaya container calculator, terus tampilan dan gaya tombol. Dan reset juga ada reset. Nah, di struktur HTML ini, jadi container calculator ini saya masukkan ke kelas kalkulator container, lalu kelas display untuk menampilkan hasil perhitungan, lalu ada div class button draw. Gitu. Nah, tugas JavaScript di sini saya menggunakan append to display value untuk menambahkan angka, lalu clear display untuk menghapus tampilan yang akan mengubah kembali ke nol atau mengatur ulang gitu. Terus delete last, menghapus angka terakhir dari tampilan, lalu ada calculate result untuk menghitung hasil matematika dasar yang diinput oleh pengguna. Lalu menggunakan eval untuk menampilkan error jika terjadi kesalahan. Jadi interaksi antara pengguna, terus ada fungsi dasarnya juga, lalu ada desain responsif. Nah, di next slide ini ada contoh penggunaan kalkulator. Jadi pengguna menginput 2,3 ditambah 9 dikurangi 1 dikali dengan 3 dibagi 2. Nah, hasilnya 9,8. Ketika pengguna klik C atau clear akan kembali dan atau mereset menjadi 0. Lalu ke slide selanjutnya terdapat quiz F yang di dalamnya ada judul halaman, konten utama, CSS, dan JavaScript. Tentunya mengapa memakai struktur HTML. Nah, tugas dari JavaScript di sini terdapat array question untuk menyimpan pertanyaan, jawaban, dan jawaban yang benar gitu. Lalu ada fungsi show question, check answer, dan show result. Itu untuk mengatur logika kuis, untuk menampilkan pertanyaan dan menghitung skor nantinya. Nah, untuk CSS di sini mengatur result default, pengaturan body, eh, ada kontainer dan kartu, lalu teks dan pertanyaan, tombol dan hasil kuis. Nah, lanjut ke next selanjutnya di sini ada contoh kuis. Ketika pengguna menjawab jawaban benar, dia akan merubah warna menjadi warna hijau. Ketika pengguna menjawab salah, dia akan berubah menjadi warna merah. Lalu di soal terakhir nanti, ketika pengguna next, eh, sistem akan menampilkan hasil jawaban benar dari beberapa soal gitu. Ini di sini saya menginput 5 soal. Nah, jawaban benar dari pengguna ini adalah 3. Jadi jawaban benar 3 dari 5 soal. Lalu di next slide, ini ada sedikit screenshot dari indeks HTML atau halaman utama beserta dengan eh, komentar-komentarnya setiap lainnya. Ini HTML dan ini sedikit bentuk dari CSS. Mungkin dari saya sekian, kurang dan salah katanya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga apa yang disampaikan tersampaikan. Terima kasih.